sebagaimana kita memohonnya setiap kita melaksanakan salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kita petunjuk dengan dinul Islam dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah sebagaimana yang Allah firmankan, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah dan kemudian mereka teguh, mereka istiqamah. Kita harap agar Allah meneguhkan kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas dinul Islam. Dan akhirnya kita juga berharap sangat, memohon dengan sangat agar Allah mengakhiri hayat kita, ajal kita, ya, sebagai orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana yang Allah wasiatkan pada ayat yang selalu kita baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslimun, beragama Islam, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya salawat dan salam pada Nabi dan Rasul yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, ya, kita akan sedikit membahas tentang fikih, yaitu tentang zakatul fitri atau yang lebih sering kita sebut dengan zakat fitrah. Bahasa yang benar adalah zakatul fitri. Namun sudah terbiasa kita menyebut dengan istilah zakat fitrah. Kata al-fitru, ya, itu artinya berbuka. Jadi zakat, ya, untuk kembali berbuka. Ya, al-fitru sama artinya dengan al-iftar. Ya, maka zakatul fitri berhubungan dengan Ramadan. Ya, berhubungan dengan Ramadan. Baik. Zakat sendiri itu artinya adalah berkembang, tumbuh. Ya, di dalam arti yang lain juga bisa diartikan bersih dan suci. Namun zakat yang dimaksud di sini adalah harta yang ditetapkan Allah untuk dikeluarkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan ini zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadatain, salat, kemudian zakat. Hukum zakatul fitri hukumnya wajib, dan wajib ini atas seluruh kaum muslimin, baik besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun budak. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin." Hadis, ya, sahih Al-Bukhari wa Muslim, sahihain. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum atas seorang hamba ataupun yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari kalangan kaum muslimin. Kalimat faradha, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, merupakan dalil bahwa zakat fitri ini termasuk sedekah yang wajib, dan telah dinukil oleh Imam Ibnu Mundir rahimahullah ijma', konsensus, kesepakatan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kapan disyariatkannya zakatul fitri? Hukumnya sudah. Kemudian kapan mula-mula disyariatkannya zakatul fitri? Mula-mula disyariatkannya zakatul fitri ini seperti juga ya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, zakatul fitri juga diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Apa hikmah? Yang ketiga, hikmah disyariatkannya zakatul fitri. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas wa tu'matan masakin." Ya, wa tu'mata masakin. Hadis ini hasan, riwayat Abu Daud, wa Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari al-laghwu war rafas. Ya, dari kata-kata yang keji, ya, ataupun perbuatan yang keji. Dan sebagai pengenyang makanan bagi orang-orang miskin. Nah, jadi ada 2 hikmah di sini yang disebutkan dengan tegas. Yang pertama adalah tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas. Tujuan atau hikmah dari zakatul fitri itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena mungkin saja orang yang berpuasa itu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Imma misalnya dengan berdusta, atau dengan ghibah, gosip, atau dengan melecehkan, menghina dan sebagainya. Baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk memberi makan pengenyang bagi orang-orang miskin. Nah, ini diantara hikmah. Ya, kalau kita ingin ya memperkaya tentu sangat banyak hikmah dibalik daripada puasa, daripada zakat fitrah. Katakan saja misalnya ini ya, untuk ya mengikis sifat kikir dari orang-orang yang berharta, ya, dan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan sampai orang miskin hari ini, hari raya itu meminta-minta. Jadikanlah mereka pada hari itu sebagai orang-orang kaya. Agnuhum hadzal yaum, kata Nabi. Kayakan mereka pada hari ini. Nah,
Dengan banyaknya zakatul fitri, ya, apalagi seandainya digabung dengan zakatul mal, diberikan kepada fuqara dan masakin, maka mereka pada hari itu akan menjadi orang kaya. Maksudnya bagaimana? Mereka punya harta lebih dibanding dengan hari-hari yang mereka lalui. Punya makanan, dengan yang diberikan kepada mereka banyak, mungkin mereka bisa jual. Mereka juga bisa beli makanan, mereka bisa beli pakaian, ya, mereka bisa beli kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga hari itu mereka seperti orang kaya, merasakan makanan yang enak, pakaian yang juga bagus, ikut bergembira, berbahagia bersama dengan orang-orang yang memang sudah kaya-kaya. Nah, sekaligus, ya, ini mengikis sifat kikir, sifat bakhil dari orang-orang berharta yang itu amat dicela oleh Allah Ta'ala. Sampai Nabi mengajari kita doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir, dan juga dari sifat pengecut. Ya, ini dibaca seterusnya sebelum salam. Ini menunjukkan bahwa sifat kikir itu sesuatu yang buruk. Ya, dan banyak lagi hikmah di balik itu, ya. Nah, nanti lain waktu. Ya, kemudian yang keempat, siapa sajakah yang diwajibkan berzakat fitrah? Adapun hadis Ibnu Umar yang sahihain, riwayat sahihain tadi menyebutkan bahwa zakat fitri itu kewajiban bagi setiap hamba atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, tua, dari kalangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu, ini seluruh yang namanya kaum muslimin, ya, terkena kewajiban untuk zakatul fitri. Nah, nanti ada batas, ya. Ada juga yang tidak wajib dari kalangan kaum muslimin dengan batas, nanti akan kita sebut insyaallah. Ya. Dan ingat bahwa kewajiban kepada kaum muslimin ini dengan batasan. Apabila seorang muslim tadi memiliki satu sa' lebih makanan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh dia, dan dia juga memiliki kelebihan dari hajat primeri, ya, hajat aslinya. Nah, jadi misalnya kebutuhan pangannya satu hari itu butuh 2 kilo beras, ya, dia dan anaknya. Nah, kebetulan dia hanya punya 5 kilo beras pada hari itu. Jadi hari ini dia makan, besok habis itu harta dia makan lagi. Jadi bila seseorang hanya memiliki kebutuhan untuk hari ini, ya, besok juga sudah habis, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan zakat fitri ini. Nah, tapi kalau dia punya lebih, ya, dan kelebihannya ini cukup untuk dizakati, ya, misalnya dia punya satu keluarga ada 5 orang, ya, 5 orang dalam satu keluarga, ayah atau suami istri dan 3 anak. Nah, kebutuhan hariannya mungkin 1 kilogram atau lebih beras yang mesti dia punya, plus dia juga mesti punya uang untuk beli lauk pauk. Itu saja? Enggak. Dia punya kebutuhan hawaid asliyah, kebutuhan primeri, ya, kebutuhan yang pokok yang enggak mungkin juga untuk tiadakan. Misalnya apa? Ya, kebutuhan listrik kalau sekarang. Kecuali mungkin dia tinggal jauh di pedesaan yang belum ada listrik. Nah, listriknya sudah bunyi tan tin tin tin. Nah, kebutuhan kendaraan sebagai transportasi kerjanya, ya, apa sajalah, baik sepeda, bike,
ya, sepeda kereta angin, ya, atau sepeda motor. Yang tentunya ini juga membutuhkan biaya, apalagi kalau sudah motor pasti biaya. Ya, nah termasuklah kebutuhan pokok lainnya seperti hutangnya. Misalnya anaknya sekolah belum bayar SPP, ya, hutang dia yang belum dia bayar, di kebutuhan pokok. Nah kebutuhan-kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi belum oleh dia? Jadi tidak sekedar makanan saja, tapi ada kebutuhan pokok yang juga mesti dia penuhi. Ya, yang itu merupakan primary untuk saat ini, hajat yang memang mesti dia penuhi. Ya, nah kalau itu terpenuhi sudah, kemudian dia punya kelebihan. Ya, apakah berupa makanan atau berupa uang yang cukup untuk esok hari bagi dirinya, lebihnya bisa untuk membeli, ya, makanan pokok berzakat, zakatul fitri. Nah kemudian dia berzakat. Nah jadi ini batas minimal, yaitu apa yang mencukupinya hari ini, ya, kemudian, ya, dia punya kelebihan dan lebih dari hajat primary, hajat pokok itu setelah terpenuhi, kemudian dia lebihnya bisa berzakat. Ya, nah jangan cerita perhiasan, dia nggak punya perhiasan. Ini kadang-kadang saya nggak punya apa-apa, uang cuma 100.000, nggak mungkin. Tapi nyantol di telinganya, ya, 10 gram emas, nyantol di kakinya 10 gram emas, nyantol di pergelangannya, di lehernya, bilang nggak punya uang, bilang pelit saja. Kenapa? Kenapa? Dia punya harta banyak tapi dia sayang untuk mengeluarkannya. Ya, nah nggak punya uang tapi sepeda motor 3 di rumah. Saya nggak punya uang tapi sepeda motornya 3. Bahkan ada yang NMAX pula lagi 1. Nggak punya uang, nggak bisa zakat fitri. Nggak punya uang tapi kambingnya ada 15 di belakang. Ini sebenarnya hanya alasan mengelak, ya, untuk berzakat. Hati-hati dengan yang seperti ini, ya. Nah nanti kita sebutkan. Baik, kita kembali kepada orang-orang yang wajib berzakat. Di antaranya tadi sudah kita sebut, ya, yang wajib berzakat itu merdeka dan budak sama, laki-laki perempuan, kecil dan dewasa, tua, sama kewajibannya. Nah, apakah setiap orang wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri? Jawaban pertama, ya. Bila setiap individu memiliki harta untuk mengeluarkan zakat. Nah, kita rinci satu persatu. Ya, kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki telah mampu bekerja, telah mampu mencari nafkah, jelas kewajibannya sudah tidak perlu dibahas lagi. Nah, sekarang istri nih. Istri dalam kategori berharta. Ya, apalagi pegawai negeri. Ya, kerja di sini, ya, banyak hartanya. Lihat perkataan Imam Abu Hanifah dan pendapat dari mazhab Zahiriyah bahwa seorang istri wajib menafkahi dengan berzakat kepada dirinya sendiri. Ya, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Al-Zahiriyah. Ya, dan lazim baginya untuk mengeluarkan dari hartanya. Dasarnya apa? Hadis yang kita bacakan tadi kan tidak menyebut siapa yang menanggung, tapi mewajibkan seluruh kaum muslimin, setiap individu. Nah, namun menurut para imam yang 3, Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad rahimahumullah,
bahwa seseorang berzakat untuk dirinya dan berzakat untuk orang-orang yang dia tanggung. Nah, jadi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, lihat, kita punya kewajiban menanggung untuk diri kita sendiri. Sebagai suami berarti kita punya tanggungan seorang istri. Sebagai ayah berarti kita punya tanggungan anak. Nah, lihat, masih ada nggak tanggungan? Ada. Siapa? Orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Misalnya yang hidupnya kita tanggung, misalnya orang yang membantu di rumah kita, ya, budak-budak yang kita miliki, ya, ini kayak zakatnya ditanggung oleh tuannya karena dia yang menanggung kehidupannya. Ya, budak itu nggak punya harta, bagaimana dia menzakati dirinya? Ya, maka tuannya yang menzakati dirinya. Nah, jadi menurut imam yang tiga, bahwa istri, ya, itu zakatnya ditanggung oleh suaminya karena dia mengikut pada hukum nafkah. Jadi orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkah itu dizakati oleh orang yang berkewajiban memberi nafkah. Suami atau anak atau ayah, bapak atau tuan. Ya, tuan, pemilik hamba atau pemilik orang yang membantunya dalam pekerjaan yang hidupnya dia tanggung. Ini berdasarkan dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia memberi sedekah fitri pada seluruh keluarganya yang besar dan yang kecil dan orang-orang yang ditanggungnya, termasuk hamba laki-laki dan juga hamba perempuannya. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang sahih mauquf riwayat Imam Ad-Daruqutni wa Ibnu Abi Syaibah. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ya, namun ya, seandainya orang-orang yang ditanggungnya tadi mengeluarkan untuk diri mereka, ya, apakah boleh? Istri misalnya karena dia berharta, mas, adik keluar dari harta sendiri, boleh nggak? Boleh saja. Anak yang ditanggung kebetulan dia kaya, ya, masih lajang sudah kaya dia, udah ya, aku aja ya sendiri ya, boleh nggak? Ya boleh. Ya, nah, bagi mereka yang ditanggung dan mereka punya harta, kemudian ayahnya yang menanggung ingin berzakat, bolehkah? Boleh, dengan keridhaan orang tersebut. Nah, jadi suami-suami yang punya harta banyak plus istrinya juga punya harta banyak, tanyain dulu istrinya, mau dizakati atau zakat sendiri? Zakat sendiri lah bang, banyak hartaku, banyak lagi hartaku dari harta abang. Nah, misalnya, ya kan. Kenapa? Karena keumuman harta suami itu dipakai rame-rame, harta istri pakai sendiri. Itu umumnya seperti itu, walaupun pada prakteknya tidak semuanya begitu. Ya. Apakah anak kecil juga wajib berzakat? Iya, sesuai dengan hadis Nabi. Namun bila tidak ada yang menzakatinya, maka orang yang menanggung hidupnya, nafkahnya yang menzakatinya. Ini pendapat jumhur. Apakah janin yang di dalam kandungan, ya, itu juga wajib dizakati? Nah, kita punya istri nih, istri kita hamil, sementara kewajiban zakat fitri sudah datang akhir Ramadan. Ya, menurut jumhur fuqaha, zakat fitri tidak wajib bagi janin. Namun Imam Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat bahwa janin kalau telah berumur 120 hari wajib baginya zakat. Dan dia menyebutkan asar tentang hal ini. Yang sahih adalah pendapat jumhur.
Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang-orang yang telah diwajibkan berzakat dan janin tidak termasuk di dalamnya. Janin tidak dimasukkan ke saghir, anak kecil, enggak, karena dia belum lahir, masih di dalam kandungan. Namun hal itu disukai sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, yustahabbu, itu disukai, tapi tidak hukumnya wajib. Ya, bahkan Imam Ibnu Munzir menukil ijma' para ulama bahwa janin tidak wajib dizakati, tapi boleh mustahab, disukai, dan hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya, berapa kadar zakat fitri itu sendiri? Zakat fitri itu 1 sok dari makanan pokok ahli negeri sesuai dengan negeri di mana ia hidup. Bisa jadi satu negeri makanannya gandum, kurma, ya, gandum basah, gandum kering, ya, atau selainnya. Nah, dan bagi selain mereka seperti kita, dzurrah, ya, ada yang makan jagung, ada yang makan rus, beras, nasi, ada yang makan sagu rumbia, ada yang makan gaplek, ubi yang dikeringkan, ya, ditumbuk kemudian jadi tepung, digaplek jadi makanan. Nah, makanan apa saja sesuai dengan keadaan negeri itulah yang disakati. Jadi kita jangan zakat kurma, jangan pula gandum, jangan pula jagung, karena makanan pokok kita adalah beras, nasi. Nah, jadi ya, kewajiban berzakat fitri di sini dengan mengeluarkan makanan, ya, sesuai dengan negeri di mana kita tinggal. Ini sesuai dengan hadis, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa kunna nukhriju fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fitr sa'an min ta'am. Bahwasanya kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pada hari fitri 1 sa' dari makanan. Ini kata umum, makanan. Ya, dan bisa jadi makanan itu adalah syair, ya, atau zabib, ya, atau alqut atau tamar. Jadi bisa jadi makanan itu adalah gandum, ada gandum yang halus, ada gandum yang kasar, ya. Nah, ada kismis, ya, ada juga kurma dan beragam makanan yang lain. Ini hadis rawal Bukhari wa Muslim, rawal Bukhari, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat adalah dengan makanan ahlul balad, ahli dari negeri tempat di mana kita tinggal. Nah, jadi jangan pula antum di sini mau zakat dengan kurma. Walaupun bisa kita beli kurma, ya kan? Bisa enggak kita beli kurma? Bisa. Ya. Nah, 1 sa', ya, yang biasa kita sebut di dalam hadis ini, ya, disebutkan bahwa sa' di sini ukurannya adalah 4 mud. Mud itu biasanya, ya, digabungkan 2 tangan orang dewasa, ya, dengan makanan di atasnya. Ini dikatakan dengan 1 mud. Nah, ya, apabila sa' ini ada sebagian mengatakan setengah sa', ya, ini ada pendapat hal ini. Tapi kalau kita konversi, ya, pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa, ya, 1 sa' dengan 4 mud, ya, 4, ya, apa namanya ini kalau bahasa kita, cakupan, ya. Nah, cakupan, ya, 1 cakupan orang dewasa ini bila dikonversi kepada kilogram, ya, itu sekitar 2 kilogram
plus 4 ya ons atau 4 gram. Nah, ini pendapat ya. Nah, kebetulan kami pernah menimbang, mencoba membeli gandum. Ya, gandum ini kita ukurkan dengan tepung. Nah, ya, setelah kita ukur, kita timbang pakai timbangan gram, itu lebih kurang 2,4 ons lebih sedikit. Ya. Nah, ini ukuran dari zakat. Nah, oleh karena itu akhirnya digenapkan ini menjadi 2,5 kilogram, ai 2,5 kilogram. Nah, sebagian ulama ya mereka berhati-hati seperti mazhab Syafi'iyah. Ya, mereka menaikkan dengan kadar berapa? 2,7 kilogram. Nah, sebagian ulama lagi melebihkan lagi sebagai bentuk kehati-hatian, sekaligus jika lebih sebagai sedekah, seperti Imam Ibnu Baz rahimahullah. Berapa? 3 kilogram. Nah, namun bila seseorang telah mengeluarkan 2,4 lebih sedikit, genapkan 2,5, maka kewajibannya telah gugur. Nah, seandainya dia melebihkan, ya silahkan. Ya, lebihnya itu sebagai sedekah. Anak mau 5 kilo lah, boleh atau enggak? Kewajibannya 2,5. 2,5-nya apa? Sedekah. Silahkan saja. Boleh saja hal itu. Ya. Kemudian, ya, kapan waktu mengeluarkan zakat fitri ini? Waktu yang wajib adalah sejak terbenam matahari pada hari akhir dari Ramadan. Ya, ini pendapat Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Sauri wa Malik, dan ini pendapat yang paling rajih. Jadi setelah berpuasa habis, kemudian ditetapkan esok hari raya nih. Nah, ketika berbuka, sejak waktu berbuka masuk maghrib, nah dari terbenam matahari itu kewajiban zakat fitri dimulai. Ya. Nah, waktu yang paling afdal adalah sejak terbit fajar pada Idul Fitri sampai naiknya khatib ke atas mimbar, sampai waktu salat. Cuman ini waktunya singkat sekali ya. Nah, apalagi kalau kita nggak tahu nih mau dikasihkan siapa, masih mencari lagi orang yang bakal menerima. Nah, adapun waktu boleh, ya, waktu yang boleh adalah 1 atau 2 hari sebelum datangnya Idul Fitri. Nah, itu waktu yang boleh. Nah, jadi kalau waktu yang boleh, ya berarti kita dibolehkan. Nah, misalnya hari puasa nanti 29 atau 30 hari ya. Maka pada 29-nya dan 30-nya sudah boleh mengeluarkan zakat fitri. Nah, bolehkah ya kita menggantinya dengan uang, dengan nilai? Ya. Adapun pendapat imam yang 3, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka tidak bolehkan zakatul fitri diganti dengan selain makanan. Ini pendapat imam yang 3. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang tadi di awal, ya, tidak ada disebutkan dengan pergantian, semuanya disebutkan dengan makanan. Nah, adapun pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkannya. Nah, bagaimana yang rajih? Ya, yang rajih menurut pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur, Anda baca. Wal arjah ma dhahaba ilaihil jumhur min adami zawazi ikhrajil qimah. Menurut pendapat jumhur yang rajih, yang benernya adalah tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk nilai harga uang. Ya, kenapa? Karena nas dalil-dalil yang ada menunjukkan adalah makanan.
Ya, jadi karena ini adalah merupakan ibadah, dan ibadah itu tidaklah terlaksana kecuali sesuai dengan aturan syariatnya, dan kita diperintah untuk mengikuti itu. Nah, ini untuk pendapat. Nah, kalaupun ada yang berkeras mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu hak dia. Kita sudah sampaikan. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkannya diganti dengan uang. Tapi bertanya dululah kita, berapa zakatnya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu zakatnya ya itu mendekati 4 kilogram. Jadi sak menurut Imam Abu Hanifah itu adalah hampir 4 kilogram. Jadi bukan 2,5 kilogram, bukan dengan 2,7. Nah, jadi kalau kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, ambillah seutuhnya pendapatnya, dan juga pendapatnya dalam berapanya, bukan pendapat sekedar bolehnya saja dalam menggantinya dengan nilai uang, tapi juga ambil juga pendapatnya dengan beratnya berapa. Nah, ini yang untuk dipahami ya. Nah, baik, ini untuk zakat. Kemudian siapa orang-orang yang berhak menerima zakatul fitri? Pendapat yang paling rajih dalam perkara ini sesuai dengan hadis dalam as-sahihain tadi, yaitu tu'matan lil masakin. Nabi tidak menyebut selainnya. Ya, walau ada dua pendapat, tapi yang rajih, pendapat terkuat, bahwa zakat fitri itu secara khusus adalah untuk fuqara wal masakin. Berbeda dengan zakatul mal. Zakat mal ini tuh asnaf yang 8. Ya, nah memang ada yang berpendapat bahwa zakat fitri juga boleh untuk asnaf yang 8. Ya, tapi jika kita merujuk pendapat yang terkuat, maka pendapat yang berpendapat dengan pendapat yang fuqara masakin ini menurut ana ya itu lebih kuat. Wallahu taala alam. Ini kira-kira waktu kita sudah sangat mepet dan lebih dari permintaan. Ya, semoga bermanfaat. Walhamdulillah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.